Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dimas Nur Alim dari jurusan Teknik Mesin S1 Reguler A, kelas paralel 2 angkatan 2019. Yang pertama, saya akan menjelaskan sedikit bab tentang toharoh. Toharoh menurut bahasa berasal dari kata tohur, artinya bersuci atau bersih, ataupun menurut istilah bersuci dari hadas. Toharoh mencakup yang pertama macam-macam najis. 1. Najis mughalladhah. Najis mughalladhah adalah najis berat yang cara membersihkannya adalah dengan cara diusap ke tanah, kemudian dicuci dengan air sebanyak 7 kali. Contoh yang diberikan Nabi adalah liur anjing. Yang kedua, najis mutawassithah. Najis mutawassithah adalah najis sedang yang cara membersihkannya cukup dicuci dengan air 3 kali atau lebih sampai hilang bau, warna, dan bentuk najisnya. Contohnya darah haid dan nifas, wadi dan madhi, tinja, air seni, bangkai babi, muntah. Yang ketiga ada najis mukhaffafah. Najis mukhaffafah adalah najis yang paling ringan. Contohnya adalah air kencing bayi laki-laki yang belum diberi makan kecuali air susu ibunya. Cara membersihkannya cukup dengan cara dipercikan air saja. Kedua adalah macam-macam air. Air suci dan mensucikan adalah air yang dapat digunakan untuk bersuci. Air mutlak atau sewajarnya, air yang masih murni yang dapat menghilangkan hadas maupun najis, dan airnya tidak berubah warna ataupun zat dan tidak makruh. Yang kedua ada air suci tetapi tidak mensucikan. Air ini halal diminum tetapi tidak mensucikan hadas dan najis. Yang termasuk air suci tetapi tidak mensucikan adalah air yang berubah salah satu sifatnya, seperti air teh dan air susu. Yang ketiga ada air suci tetapi makruh hukumnya, yaitu air musyamas atau air yang dijemur di tempat logam yang bukan emas. Yang keempat ada air mutanajis, adalah air yang terkena najis apabila airnya kurang dari 2 kulah lalu terkena najis, maka hukumnya menjadi najis. Akan tetapi jika airnya lebih dari 2 kulah, hukumnya tidak najis dan bisa digunakan untuk bersuci selama tidak berwarna maupun tidak berubah warna maupun rasanya. Toharoh juga mencakup hadas besar dan hadas kecil. Hadas besar, janub, haid, dan nifas. Cara membersihkannya adalah dengan mandi. Tata cara mandi: 1. Niat mandi wajib atau mandi junub terlebih dahulu. Yang kedua, bersihkan telapak tangan sebanyak 3 kali. Kemudian lanjutkan dengan membersihkan dubur dan alat kemaluan. Yang ketiga, bersihkan kemaluan berikut kotoran yang menempel di sekitar dengan tangan kiri. Yang keempat, setelah membersihkan kemaluan, cuci tangan dengan menggosok-gosokkan dengan tanah ataupun sabun. Yang kelima, lakukan gerakan wudhu yang sempurna seperti ketika kita akan sholat, dimulai dari membasuh tangan sampai membasuh kaki. Yang keenam, masukkan tangan ke dalam air, kemudian sela pangkal rambut dengan jari-jari tangan sampai menyentuh kulit kepala. Jika sudah, guyur kepala dengan air sebanyak 3 kali. Pastikan pangkal rambut juga terkena air. Yang ketujuh, bilas seluruh tubuh dengan mengguyurkan air, dimulai dari sisi kanan lalu lanjutkan dengan sisi tubuh kiri. Saat menjalankan tata cara mandi wajib, pastikan seluruh lipatan kulit dan bagian tersembunyi ikut dibersihkan. Yang kedua ada hadas kecil, buang angin, buang air kecil dan besar. Cara membersihkannya
dengan berwudu. Berwudu berarti membasuh anggota tubuh tertentu yang telah ditetapkan oleh syariat. Sekian bab tentang toharoh. Berikut ada cara berwudu. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amin. Jalin muqaddimah wa jalin mutafakkirin wa jalin mubarakatuh salihin. Yang kedua, saya akan menjelaskan sedikit bab tentang fikih sholat. Bab tentang fikih sholat meliputi makna sholat. Dalam Islam, sholat memiliki kedudukan istimewa yang tidak dimiliki oleh ibadah-ibadah yang lain. Rasulullah SAW bersabda, Islam adalah puncak segala sesuatu, dan sholat adalah tiangnya. Ujung tombaknya adalah jihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikutnya, syarat sah sholat. Yang pertama, masuknya waktu sholat. Kedua, suci dari hadas besar dan hadas kecil. Yang ketiga, sucinya pakaian, badan, dan tempat yang digunakan untuk melaksanakan sholat. Yang keempat, menutup aurat. Aurat laki-laki antara pusar hingga lutut. Aurat wanita adalah seluruh tubuhnya kecuali muka dan telapak tangan. Yang kelima, menghadap kiblat. Yang keenam, niat. Selanjutnya ada rukun sholat. 1. Berdiri bagi yang mampu. Kedua, takbiratul ihram. Yang ketiga, membaca Al-Fatihah pada setiap rakaat. Yang keempat, ruku dan tumaninah di dalamnya. Yang kelima, i'tidal setelah ruku dan tumaninah di dalamnya. Yang keenam, sujud dan tumaninah. Yang ketujuh, duduk di antara dua sujud dan tumaninah di dalamnya. Yang kedelapan, duduk dan membaca tasyahud akhir. Yang kesembilan, membaca sholawat Nabi setelah tasyahud akhir. Yang ke-10, mengucap salam. Berikutnya ada sunnah sholat. Sunnah sholat meliputi sunnah ucapan. Yang pertama, membaca surat setelah membaca Al-Fatihah. Yang kedua, mengucap amin setelah membaca Al-Fatihah. Yang ketiga, berdoa setelah membaca tasyahud akhir. Yang keempat, membaca doa iftitah setelah takbiratul ihram. Sunnah perbuatan. Yang pertama, membuat pembatas ketika sholat. Yang kedua, mengangkat tangan ketika takbiratul ihram, ketika akan ruku, ketika bangkit dari ruku, dan ketika berdiri dari tasyahud awal. Yang ketiga, meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri pada dada. Yang keempat, melihat ke tempat sujud. Yang kelima, ketika ruku, punggung lurus dengan ujung kepala, tidak mengangkat kepala atau menundukkannya. Memegang kedua lutut dengan meregangkan jari jemari dan menjauhkan kedua tangan dari lambung. Yang keenam, memperlama ketika i'tidal dan duduk di antara dua sujud. Yang ketujuh, turun untuk bersujud mendahulukan kedua tangan sebelum kedua lutut. Yang kedelapan, ketika sujud menyentuh kening, hidung, dan kedua telapak tangan ke lantai. Selanjutnya, hal-hal yang membatalkan sholat. Yang pertama, berbicara dengan sengaja.
Yang kedua, melakukan aktivitas atau gerakan atau perbuatan yang banyak dilakukan berturut-turut, seperti berjalan 3 langkah dengan sengaja atau karena lupa. Adapun jika gerakan itu sedikit, maka tidak membatalkan sholat. Yang ketiga, berhadas, baik hadas kecil atau besar. Yang keempat, terkena najis. Yang kelima, terbukanya aurat dengan sengaja, yakini sejak awal dia tahu bahwa auratnya ketika sholat akan terlihat, atau di tengah sholat auratnya terlihat tapi tidak dibenahi. Yang keenam, berubah niat. Ini di tengah sholat dia berniat keluar dari sholatnya, maka sholatnya seketika itu batal. Yang ketujuh, membelakangi kiblat. Yang kedelapan, makan dan minum. Yang kesembilan, tertawa terbahak-bahak. Yang ke-10, murtad, yakini keluar dari agama Islam, baik dari ucapan maupun tindakan. Berikut ada tata cara sholat yang insya Allah baik dan benar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Usolli sunnatan ba'diyah maghrib raqataini mustaqbilal qiblati adanillahi ta'ala. Allahu akbar. Allahu akbar kabiru walhamdulillahi katsiru wa subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal ardu hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Samiallahu liman hamida. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u masita min syai'im ba'du. Allahu akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Allahu akbar. Rabbi ghfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Allahu akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Allahu akbar.
Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Samiallahu liman hamida. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Allahu akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Allahu akbar. Rabbi ghfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Allahu akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Allahu akbar. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatul lillahi. Assalamu alayka ayuhan nabiyyu rahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadihi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Yang ketiga, saya akan menjelaskan sedikit bab tentang puasa. Bab tentang puasa meliputi yang pertama, makna puasa. Pengertian puasa, as-siyam, berarti menahan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya aku telah bernazar berpuasa untuk Tuhan yang Maha Pemurah. Quran surat Maryam surat ke-19 ayat 26. Puasa yaitu menahan diri dari semua yang membatalkannya dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari dengan disertai niat. Kedua, keutamaan puasa. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, Allah berfirman, setiap amal anak Adam untuk dirinya kecuali puasa. Sesungguhnya puasa adalah untukku dan aku sendiri yang akan membalasnya. Puasa itu adalah perisai. Oleh karena itu, jika salah seorang kamu berpuasa, janganlah ia berkata keji atau berteriak-teriak yang tidak ada manfaatnya. Apabila ada orang yang mencaci maki dan mengajak bertengkar, hendaklah ia berkata, aku sedang berpuasa, sebanyak 2 kali. Demi Allah yang jiwa Muhammad ada di tangannya, aroma mulut orang yang berpuasa itu lebih harum daripada aroma minyak misik atau kasturi. Bagi orang yang berpuasa disediakan 2 kegembiraan, yaitu ketika berbuka ia merasa gembira dengan bukanya, dan ketika bertemu Tuhannya ia bergembira dengan puasanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam hadis qudsi diriwayatkan Imam Bukhari disebutkan, orang yang berpuasa ia meninggalkan makan dan minumnya serta kesenangan nafsunya demi aku. Puasa itu untukku dan aku akan membalasnya. Satu kebijakan itu dilipat gandakan 10 kali. Selanjutnya, syarat-syarat berpuasa. 1. Islam. Orang yang non-muslim tidak wajib berpuasa karena puasa cabang keimanan. 2. Taklif, yaitu bila orang Islam itu telah balik dan berakal. Yang 3. Tidak ada uzur untuk mencegah dilakukannya puasa atau yang membolehkannya berbuka. Selanjutnya, rukun-rukun berpuasa.
Rukun puasa yang pokok ada dua, yaitu yang pertama niat berpuasa, yang kedua menahan diri dari semua yang membatalkan puasa. Jika puasanya adalah puasa Ramadan, maka niatnya dipersyaratkan memenuhi hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, tabyid, yaitu melakukan niat di waktu malam hari sebelum fajar. Yang kedua, tayyid, yakni menentukan puasa apa yang akan dikerjakan. Yang ketiga, tikrar, yaitu mengulang niat setiap malam sebelum fajar untuk melakukan puasa esok hari. Selanjutnya, sunah-sunah puasa. Yang pertama, menyegerakan berbuka. Yang kedua, hendaklah berbuka dengan kurma. Kalau tidak ada, maka boleh dengan air. Yang ketiga, makan sahur. Yang keempat, mengakhirkan sahur. Yang kelima, meninggalkan perkataan kotor. Yang keenam, mandi janabah sebelum fajar. Yang ketujuh, membaca doa ketika berbuka. Yang kedelapan, banyak bersedekah, membaca dan mempelajari Al-Quran, serta beritikaf di masjid. Berikut yang terakhir, hal yang membatalkan puasa. 1. Makan dan minum dengan sengaja. 2. Memasukkan benda terlihat mata ke lubang normal yang tembus ke perut dengan sengaja. Yang ketiga, muntah dengan sengaja. Yang keempat, bersubuh dengan sengaja. Yang kelima, mengeluarkan mani dengan sengaja atau istimta. Yang keenam, haid dan nifas. Yang ketujuh, gila dan murtad. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Subhanallah, 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 subhanallah. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. 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 La ilaha illallah wa la syarika lahu wa la ilaha illallah wa la syarika lahu wa lahul mulku wa lahul hamdu wa la yuhyi wa yumitu wa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wa la syarika lahu wa lahul mulku wa lahul hamdu wa yuhyi wa yumitu wa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wa la syarika lahu wa lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa ala kulli syai'in qadir. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma antas salam wa minkas salam wa alaikadus salam. Fahayyana rabbana bissalam wa akhilna al-jannata darus salam. Tabarakta rabbana wa ta'ala ya zal jalali wal ikram. Rabbik firli wal walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi wa bil islami dinna wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Amin. Rabbil zidni ilma warzuqni fahma wasi'a. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuafini amahu wa yukafiyu mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa la kazukru kama yanbaghi li jalala wajhik
mulkika wa azimi sultani. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Pada bagian yang terakhir ini, saya akan menjelaskan sedikit bab tentang zakat, infak, dan sedekah. Yang pertama, zakat. Zakat adalah jumlah harga tertentu yang wajib dikeluarkan oleh orang yang beragama Islam dan diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya, yaitu fakir, miskin, dan sebagainya. Dalam surat At-Taubah surat ke-9 ayat ke-103 dijelaskan, ambillah zakat dari harta mereka. Dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dengan mendoakan untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka dan Allah Maha mengetahui. Yang kedua ada infak. Kata infak bermakna mengeluarkan atau membelanjakan harta baik untuk kebaikan, donasi, atau sesuatu yang bersifat untuk diri sendiri atau bahkan keinginan dan kebutuhan yang bersifat konsumtif. Semua termasuk ke dalam istilah infak. Yang terakhir ada sedekah. Sedekah adalah membelanjakan harta atau mengeluarkan dana dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala.